Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep, seorang agen asuransi di Allianz Life Indonesia. Kali ini saya akan memberikan contoh cara pengisian sebuah formulir yang bernama formulir penarikan dan penebusan polis. Ini dia formulirnya. Formulir ini digunakan untuk dua keperluan ya, penarikan sebagian dan atau penarikan seluruhnya. Kalau penarikan seluruhnya itu adalah penebusan polis atau penutupan polis gitu. Jadi polisnya berakhir. Kalau penarikan sebagian, maka polisnya masih bisa berlanjut ya, karena masih ada saldonya di situ. Oke, dalam pengisian ini saya dibantu oleh aplikasi I Love PDF. Ini adalah aplikasi web based ya, yang sangat berguna untuk segala keperluan terkait edit PDF. Nah, untuk keperluan ini yang kita gunakan adalah menu edit PDF. Di sini bisa untuk menambahkan teks, gambar, bentuk, dan lain-lain ya. Kita klik saja. Lalu kita pilih filenya. Ini dia formulirnya. Oke, ini dia tampilan untuk edit PDF. Karena ruangannya kurang luas ya, kita singkirkan yang pinggir ini. Nah, sebelah sini saya nggak tahu nih cara menyingkirkannya gimana biar lebih luas. Tapi kita perbesar saja. Nah, mudah-mudahan cukup terlihat ya teksnya. Saya perbesar lagi. Oh, terlalu besar. Ya, jadi formulir ini namanya adalah formulir penarikan dan penebusan polis untuk penarikan sebagian atau penarikan seluruhnya alias tebus polis atau tutup polis. Nah, petunjuknya ada di sini ya. Jadi formulir ini wajib diisi dengan huruf cetak dan lengkap. Huruf cetak artinya ditulisnya dengan huruf yang ditulis satu-satu ya, tidak tegak bersambung. Ini boleh ditulis tangan, boleh juga ditulis digital ya, seperti yang akan saya contohkan. Kemudian satu formulir berlaku untuk satu polis. Jadi kalau Anda punya 5 polis, mau ditutup semuanya, ya Anda harus mengisi 5 formulir ini. Oke, kita mulai saja pengisiannya. Yang pertama kita isi nomor polis ya. Add text. Nah, nomor polis untuk di Allianz biasanya dimulai dengan angka 04 kali ya. Contoh saja nih, 1, 2, sampai 8. Kita perkecil hurufnya. Nah, 18 ya. Ya, selanjutnya kita isi nama pemegang polis. Misalnya namanya adalah Gagah Gigih namanya ya, misalnya Bapak Gagah Gigih. Oke, kita perkecil lagi. Lalu kita isi tempat tanggal lahir. Kita contoh saja ya. Misalnya lahirnya di Jakarta, 15 Maret 1990, misal ini ya. Lalu selanjutnya negara tempat lahir, jenis identitas, nomor identitas, alamat pada identitas, kota, provinsi, negara tempat tinggal, dan seterusnya. Saya sekaliguskan saja ya untuk menghemat waktu Anda. Oke, ini sudah kita isi ya data pemegang polis. Selanjutnya nama tertanggung. Nah, nama tertanggung ini bisa beda dengan pemegang polis, bisa juga orang yang sama. Misalnya ya, kalau beda, mungkin pemegang polis ini si bapak, lalu nama tertanggung ini bisa anaknya atau istrinya gitu ya. Itu kalau beda. Bisa juga sama gitu. Kita coba ya kalau beda. Misalnya nama anaknya adalah Amin. Oke. Lalu apakah ada perubahan alamat dan atau nomor telepon di polis? Jawab ya jika ada, jawab tidak jika tidak ya. Oke, misalnya ini tidak ada perubahan ya. Kita centang X. Nah, karena tidak ada perubahan, maka ya yang selanjutnya ini tidak perlu diisi ya. Tapi kalau ada perubahan, maka perubahannya dituliskan di bawah ini. Oke, selanjutnya kalau ada perubahan maka dituliskan apakah perubahan ini merupakan perubahan alamat korespondensi, alamat rumah, atau alamat kantor. Lalu dokumen terlampir, pertama polis asli, 2 fotokopi kartu identitas pemegang polis. Nah, polis asli ini dilampirkan kalau mau ditutup polisnya atau tebus polis ya. Tapi kalau untuk penarikan sebagian, maka lampirannya cukup fotokopi kartu identitas pemegang polis atau fotokopi KTP ya. Misalnya kita sekarang mau penarikan sebagian dulu ya, saya contohkan untuk penarikan sebagian, maka lampirannya berarti hanya fotokopi KTP pemegang polis ya. Untuk tertanggung tidak perlu dilampirkan fotokopi KTP-nya. Oke. Selanjutnya, nah di sini ada bagian A.
Bagian A ini untuk penarikan dana investasi atau withdrawal ya, khusus untuk polis produk unit link. Jadi untuk non unit link nggak bisa ya untuk isi sebagian dana ini. Formulirnya lain lagi. Oke, contoh ya untuk penarikan sebagian ini diisi ya, dicentang. Lalu kita isi ya tabel ini sesuaikan dengan jenis fund atau dana ya yang ada di polis Anda. Di sini ada money market fund, fixed income fund, balance fund, equity fund, managed fund, dan lainnya sebutkan ya. Kalau tidak termasuk di 5 jenis fund ini. Misalnya polis Anda ini balance fund, maka kita ada pilihan lagi ya, diisi dengan nominal atau jumlah unit gitu. Biasanya sih yang paling gampang nominal ya. Jadi di balance fund ini kita centang di sini nih. Nah, lalu ditulis jumlah dananya berapa. Nah, dalam hal ini perlu kita cek dulu ya saldo yang ada di polis kita. Misal saldonya ada 20 juta. Nah, lalu mau tarik 10 juta, boleh, bisa ya. Minimal saldonya berapa yang harus disisakan? Nah, minimal itu 2 juta. Tapi jangan pas 2 juta ya, 2 jutaan lebih lah. Nah, misal ada saldo 20 juta, mau tarik 10 juta. Kita tulis saja di sini 10 juta. Agar tidak salah paham, maka diisi juga terbilangnya berapa. Di bawahnya lagi, diisi alasan penarikan nilai investasi. Ini wajib diisi ya, dan boleh lebih dari satu alasan. Misalnya butuh dana, atau kesulitan keuangan. Nah, kita centang saja ya, yang sesuai dengan tujuan kita tarik dana. Misalnya butuh dana, oke. Bisa untuk anak sekolah atau keperluan lainnya ya. Oke, selanjutnya untuk bagian B ini tidak diisi ya, atau jangan diisi kalau tujuannya untuk penarikan sebagian. Nah, yang B ini diisi kalau penebusan polis atau surrender ya. Jadi untuk tutup polis. Nah, kalau tutup polis maka yang B yang diisi, yang A yang jangan diisi. Kalau penarikan sebagian, yang A diisi, yang B ya jangan diisi. Oke, selanjutnya bagian C ya. Pembayaran atas penarikan dana atau penebusan polis. Di sini tanda centang ya. Tadi saya X, nggak masalah. Oke, pembayaran atas penarikan dana atau penebusan polis. Di sini kita isi ya. Transfer melalui rekening, jumlahnya. Nah, kalau tadi penarikan dana kan jelas ya jumlahnya 10 juta. Kita tulis ya 10 juta di sini. Tapi kalau penebusan polis atau penutupan polis itu jumlahnya kita nggak tahu. Jadi jumlahnya jangan diisi ya, kosongkan. Selanjutnya nama pemilik rekening, ini samain ya dengan nama pemegang polis. Lalu nomor rekening, nama bank, dan cabangnya diisi ya. Oke, ini setelah diisi ya, seperti ini contoh pengisiannya. Nah, kalau yang atas ini diisi, dicentang, maka yang di bawahnya jangan diisi ya, jadi ini kosongkan. Tapi kalau misalnya penarikan dana sebagian itu untuk pembayaran premi atau kontribusi berkala untuk polis yang lain, diisinya di sini, gitu. Jadi dipindahkan dari satu polis ke polis lain. Nah, isinya yang bagian ini ya. Tapi kalau mau ditarik ke rekening kita ya berarti diisi yang atas ini. Oke, selanjutnya bagian berikutnya ya, ada persyaratan dan ketentuan. Ini untuk dibaca. Silahkan dibaca ya. Penarikan dana investasi atau withdrawal. Lalu penebusan polis atau surrender, ketentuannya. Lalu persyaratan dan ketentuan lainnya, silahkan dibaca. Nah, selanjutnya bagian D diisi juga ya, data pertukaran informasi antar negara individu. Ini adalah formulir perpajakan luar negeri ya, FATCA untuk yang Amerika Serikat dan CRS untuk di luar Amerika Serikat. Oke, kita langsung diisi nomor 1. Apakah Anda adalah warga negara atau wajib pajak di luar negeri selain Indonesia yang merupakan negara mitra atau yurisdiksi mitra? Nah, dijawab ya kalau Anda memiliki kewajiban perpajakan di luar Indonesia. Kebanyakan orang sih tidak ya. Jadi misalnya kita centang tidak ya, kita tidak punya kewajiban perpajakan di negara lain. Kalau ada tentunya diisi ya. Lalu nomor 2, apakah alamat tempat tinggal berdasarkan identitas Anda sama dengan alamat korespondensi? Jadi alamat rumah Anda dengan alamat KTP sama enggak? Nah, kalau sama dijawab ya. Tapi kalau tidak sama dijawab tidak. Kalau dijawab ya, maka alamat yang di bawah ini tidak perlu diisi lagi. Tapi kalau dijawab tidak, maka Anda perlu lagi diisi ya, sesuai dengan identitas atau KTP. Misalnya jawabannya ya, berarti tidak perlu diisi. Lanjut pengisiannya ke nomor 10 nih.
Apakah negara penerbit identitas Anda adalah Amerika Serikat? Jawab ya atau tidak. Oke, kalau ini tidak, maka nomor 12, 13, 14-nya jangan diisi ya. Tapi kalau ininya ya, maka selanjutnya diisi. Oke, lalu bagian E, pernyataan dan jaminan. Ini untuk dibaca, silahkan ya. Banyak poin-poinnya nih ya. Wah, tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Lalu selanjutnya dibuat dan ditandatangani di. Nah, ini tadi kan Pak Gagah ini orang Tangsel ya, Tangerang Selatan ya. Kita isi saja di Tangsel. Tanggal 24 Mei 2023. Lalu tanda tangan ya si pemegang polis. Nah, tanda tangannya ini karena ini formulirnya harus di print ya, berarti tanda tangannya nanti ya, setelah di print baru tanda tangan. Nah, sekarang kasih nama saja dulu di bawahnya. Oke, lalu bagian berikutnya untuk data agen, kosongkan saja ya kalau Anda tidak berhubungan lagi dengan agen Anda. Tapi kalau agennya masih ada ya coba minta agennya untuk mengisi, tapi tidak diisi pun tidak apa-apa ya. Jadi kita kosongkan saja. Selanjutnya ini verifikasi oleh agensi atau Alliance Center ya. Ini juga kosong saja. Terakhir catatan diisi oleh kantor pusat, ini juga kosong. Jadi cukup sampai tanda tangan ini ya Anda mengisinya. Ya, ini ya. Seperti ini cara pengisian formulir penarikan dana sebagian. Bagaimana kalau kita mau tarik dana seluruhnya atau penebusan polis ya. Jadi ada dana berapapun, mau 10 juta, 20 juta kita tarik semua, maka polisnya berakhir. Maka bagian A ini kita jangan isi ya. Jadi untuk pengisian data pemegang polis, data tertanggung ini sama ya di sini ya. Nah, yang bedanya di bagian A dan B saja. Jadi bagian A-nya kita hapus nih. Nah, yang diisi adalah bagian B. Ya, centang di penebusan polis atau surrender. Alasannya ya silahkan juga dicentang yang mana yang sesuai ya. Misalnya alasannya butuh dana ya udah di sini diisi gitu. Oke, lalu selanjutnya di bagian pembayarannya maka jumlahnya ini dikosongkan. Karena kan untuk penebusan polis ini ya pokoknya sesuai dengan jumlah yang ada mau berapapun itu gitu ya. Jadi kosong saja, boleh di strip boleh tidak. Lainnya sama ya. Oke, yang lainnya juga sama bagian D sama sesuai dengan kondisi yang ada ya. Untuk data pertukaran informasi antar negara. Lalu bagian lainnya sudah tinggal tanda tangan. Jadi di print dan tanda tangan. Oke, selanjutnya setelah pengisian selesai ya, jangan lupa ya kita edit PDF. Jadi kita ekspor dulu nih hasilnya. Nah, hasilnya sudah ada, kita download. Kita buka ya. Kita buka hasilnya. Ini dia ya, formulir yang sudah diisi. Nah, nomor polis, nama, data lainnya, nama tertanggung. Oh iya, saya lupa nih. Seharusnya ini dicentang juga ya, disilang ya, di polis asli. Karena lampirannya polis asli gitu. Kalau sudah di print ya nggak apa-apa juga sih. Anda tinggal silang aja ya pakai pulpen. Kalau belum di print, Anda bisa ulangi lagi untuk diedit di aplikasi I Love PDF tadi. Oke, seperti ini hasilnya ya. Anda tinggal print, bawa ke tukang fotokopi yang sekaligus ada printernya biasanya ya. Lalu Anda tanda tangan di kolom pemegang polis. Ya, di sini ya. Seterusnya ya tinggal dikirim ke kantor Alliance Pusat. Untuk alamatnya ya saya cantumkan di sini. Oke, itu dia contoh cara pengisian formulir penarikan dan penebusan polis. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, jangan lupa mampir di blog saya asuransibiru.com. Materi tentang cara penutupan polis ini ada di blog saya tersebut. Dan juga ya untuk melihat informasi lainnya dari Alliance, produk-produk dan lainnya. Kalau Anda ingin buka polis lagi, atau Anda ingin buka polis untuk rumah Anda, untuk mobil Anda, properti Anda yang lain ya, silahkan menghubungi saya. Semoga ya kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.